Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan doa bersama dengan Ustazah Diva. Hari ini kita akan membahas materi adab terhadap teman. Siapa itu teman? Teman atau persahabatan dan pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Atau dalam secara singkat dengan bahasa yang mudah, teman adalah seseorang yang dapat diajak bekerja sama dalam hal kebaikan dan juga saling mendukung apa yang kita lakukan. Itu adalah seorang teman. Pasti teman-teman memiliki teman pribadi, teman dekat yang selalu mendukung teman-teman, yang dapat mudah untuk diajak bekerja sama dalam hal kebaikan. Nah, itu adalah seorang teman. Manusia tidak mungkin tidak memiliki teman. Teman sebayanya, mungkin teman hidupnya, ataupun teman pergaulannya. Nah, untuk memilih teman, kita tidak boleh asal memilih. Kita harus memiliki teman yang dapat membawa kita dalam kebaikan, dapat menuntun kita kepada syurganya Allah. Dan agar kita memiliki teman yang baik, maka kita pun harus memperlakukannya dengan baik juga. Maka Allah ciptakan adab terhadap teman. Yang pertama, memandang sahabat dengan kasih sayang. Al-Fudail bin Al-Iyad rahimallahu ta'ala juga mengatakan, pandangan orang pada wajah saudara temannya dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah ibadah. Maka ketika kita sudah melihat wajah teman kita dengan penuh rasa sayang, dengan penuh rasa kasih sayang, insya Allah itu sudah menjadi ibadah, insya Allah itu sudah akan menjadi amal yang baik untuk kita. Yang kedua, sunnah menggauli sahabat dengan akhlak yang baik, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani yang artinya, berpegang teguhlah pada agama Allah dan perbaikilah akhlak terhadap manusia. Nah, ini tadi yang sudah Ustazah Diva ucapkan, kita tidak boleh sembarang untuk berteman. Kita harus memilih-milih teman. Kenapa? Karena memiliki teman itu akan menjadi kegiatan sehari-hari kita. Ketika kita berteman dengan orang yang memiliki akhlak baik, insya Allah kita juga akan memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Tetapi ketika kita berteman dengan orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memiliki keperilakuan yang baik, maka kita pun akan terseret kepada hal-hal yang buruk. Seperti pepatah yang sering didengar, yang sudah tidak asing lagi, ketika kita berteman dengan penjual minyak, maka kita pun akan wangi. Nah, ini juga berlaku seperti itu. Ketika teman-teman bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang soleh karena kita akan terbawa olehnya. Kita akan selalu diingatkan pada hal-hal kebaikan.
Yang ketiga, hendaknya senantiasa bersahabat dengan orang yang soleh atau solehah. Umar bin Khattab berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Nah, ini adalah menunjukkan kita tuh harus setia kepada teman kita. Ketika kita menemukan teman yang soleh atau yang solehah yang memiliki akhlak baik, maka kita harus menjaga teman kita tersebut. Kita harus tetap beradanya, khawatir ketika kita dalam kondisi yang tidak kita ketahui, mungkin kondisi kita sangat buruk, maka teman kita pun akan mendekatkan kita dan membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita dalam ke arah hal-hal yang kebaikan. Maka harus selalu didekati dan tidak boleh dilepas ketika teman-teman memiliki teman sebaya yang soleh ataupun solehah. Selanjutnya yang kelima, dianjurkan menjauhi perdebatan sesama muslim sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah ialah orang yang selalu berdebat. Ketika teman-teman memiliki seorang teman lagi, lalu kalian dengan teman-temanmu memiliki perbedaan pendapat, alangkah lebih baiknya teman-teman di stop saja. Teman-teman cukup menerima, kalian cukup menerima informasi atau pendapat dari temanmu, dan temanmu pun cukup mendapat atau cukup menerima informasi yang disampaikan olehmu. Dan pastikan menghindari perdebatan. Kita harus saling menghargai. Ketika teman-temanmu memiliki pendapat A dan kalian memiliki pendapat B, itu tidak masalah. Silahkan teman-teman yakini apa yang teman-teman percaya. Dan yang pastinya asalkan itu tidak membawa kemudaratan bagi kita semua. Selanjutnya, tidak berprasangka buruk kepada sahabat sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi penyayang. Sesama muslim kita harus saling berhusnuzon. Kita harus selalu berprasangka baik. Kita harus selalu memikirkan hal-hal yang positif terhadap teman-teman kita. Karena ketika teman-teman berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka itu yang akan terjadi ke depannya. Dan sebaliknya, jika teman-teman memiliki prasangka atau memikirkan hal-hal yang buruk, maka khawatir itu akan terjadi. Maka lebih baik kita selalu berhusnuzon kepada siapapun, terlebih lagi kepada teman kita. Karena ketika teman-teman memiliki prasangka yang buruk, itu akan menjauhkan, akan merenggangkan tali persaudaraan teman-teman. Selanjutnya, saling memberi salam dan bermuka manis ketika bertemu. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, janganlah engkau meremehkan perbuatan kebaikan dari sesuatu apapun, walaupun sekedar menyambut saudaramu dengan muka yang manis. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, ya Rasulullah, amalan apakah yang terbaik di dalam Islam? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada seorang muslim yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan temanmu, pastinya kita harus memasang atau kita harus memperlihatkan wajah manis kita, senyum manis kita, karena ketika kita sudah memperlihatkan wajah ceria kita, lalu wajah senyum manis kita, maka insya Allah teman kita pun akan senang melihat kita, karena itu adalah salah satu perbuatan yang baik. Tidak ada ruginya kita memperlihatkan senyum manis kita, senyum ramah kita, wajah ramah kita kepada teman-teman kita. Lalu memberi salam, insya Allah ketika teman-teman memberikan salam kepada siapapun, itu akan menjadi doa kepada teman-teman sendiri. Selanjutnya, wajib saling membantu.
Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain. Bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah teman-teman, kepada teman kita harus membantu, hukumnya wajib untuk membantu ketika teman kita merasa kesulitan. Membantu itu tidak hanya dalam hal materi teman-teman. Ketika temanmu sedang membutuhkan teman untuk diajak berbicara, untuk berbagi cerita, maka kita cukup untuk mendengarkan. Insya Allah dengan mendengarkan saja kita sudah membantu temanmu itu melegakan pikirannya, melegakan hatinya, dan sudah tidak ada lagi beban yang dibawa olehnya. Dan ketika teman kita memiliki aib atau keburukan, akan lebih baik kita menutupi aibnya, kita tutup rapat-rapat aibnya. Semoga Allah juga akan menutupi aib kita di hari kiamat. Dan ketika teman-teman sudah mempermudah masalah temanmu, insya Allah Allah juga akan mempermudah urusan kita di hari kiamat nanti. Selanjutnya, tidak meremehkan dan merendahkan, sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Teman-teman, kita semua sesama muslim ini sama, tidak ada yang berbeda. Maka ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, pastikan tidak dicela, pastikan tidak direndahkan. Contohnya seperti ini, mungkin keadaan ekonomi kita berbeda-beda, ada yang mampu, ada yang berkecukupan. Ketika teman-teman yang mampu itu melihat teman yang berkecukupan, itu tidak perlu direndahkan, karena itu hanya status sosial saja. Akan lebih baik kita bantu teman-teman yang berkecukupan, kita rangkul teman-teman yang berkecukupan dalam hal ekonomi, dan kita kembangkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan ketika teman-teman meremehkan orang lain atau meremehkan temanmu, tidak berarti temanmu itu buruk. Bisa jadi kalianlah yang lebih buruk. Kita tidak dapat menilai orang dari segi apapun, dari hal apapun, karena yang hanya berhak untuk menilai pribadi seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sesuai dengan Quran surat Fussilat ayat 34 yang artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ketika kalian dizolimi atau diperlakukan yang tidak baik, maka kita pun tidak perlu membalasnya. Kita balas dengan yang lebih baik lagi. Agar apa? Agar kita tidak juga samanya dengan temanmu yang sudah memperlakukanmu dengan tidak baik. Insya Allah ketika kita membuat atau membalas kebaikan, akan dibalas lagi dengan kebaikan. Selanjutnya, saling memberi nasihat untuk sabar dan melakukan ketaatan. Sebagai teman, wajib hukumnya untuk kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Apalagi ketika temanmu sedang berada dalam masalah, alangkah lebih baiknya kita harus menasehatinya untuk selalu bersabar dan melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu yang selanjutnya, saling memberi hadiah. Hadiah ini tidak perlu dalam bentuk barang. Pujian itu sudah menjadi hadiah, pelukan itu sudah menjadi hadiah untuk teman-teman. Jadi hadiah itu tidak hanya dalam segi materi, nasihat pun itu bisa menjadi hadiah, pelukan pun itu bisa menjadi hadiah. Dan ketika teman-teman mendengarkan ceritanya pun itu bisa menjadi hadiah. Tetapi jika memang teman-teman memberi hadiah adalah sebuah bentuk apresiasi, itu tidak salah jika teman-teman ingin memberikan hadiah dalam hal materi. Tetapi ingat lagi, memberi hadiah itu tidak selalu dalam hal materi ataupun barang. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, silakan teman-teman boleh bertanya melalui WhatsApp Ustazah Diva ya. Proyeknya adalah silakan teman-teman membuat teks dialog bersama teman untuk mengajak kebaikan. Ingat, teksnya bersama temanmu. Tidak perlu teman-teman keluar rumah untuk berdialog dengan teman atau tetanggamu. Teman-teman cukup membuat saja sendiri, tetapi dialognya bersama teman untuk mengajak kebaikan. Terima kasih. Kita tutup perjumpaan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan menonton videonya hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Pastikan tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.